Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Duroto Nafisa dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam dengan nomor pokok mahasiswa 11202111115. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Ines Putri dengan nomor induk mahasiswa 11 2021 1111. Nama saya Maharani Nuria dengan nomor pokok 11 2021 1054. Perkenalkan, nama saya Ramadhin dan NPM saya adalah 11 2021 1039. Sebelum penyampaian materi tentang 5 kekuatan utama kepemimpinan yang harus ada dalam suatu organisasi, saya akan memaparkan sedikit tentang pemimpin harus memiliki kemampuan dasar profesional dan manajerial, di mana memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah, memiliki kepemimpinan yang kuat, menguasai manajemen perguruan tinggi, memiliki rasa tanggung jawab atau akuntabilitas yang besar terhadap institusi yang dipimpinnya, memiliki komitmen terhadap tugasnya, memiliki kedisiplinan dalam pengertian yang luas, dan mampu berkomunikasi bekerja sama dengan stakeholder perguruan tinggi. Ada 5 kekuatan kepemimpinan yang merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi kegiatan di suatu organisasi. Sebagaimana yang disadur oleh Soehari Simi Arikunto, kekuatan tersebut adalah kekuatan teknikal, kekuatan manusia, kekuatan pendidikan, kekuatan simbolik, dan yang terakhir, kekuatan budaya. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait poin pertama dan juga poin kedua pada 5 kekuatan utama kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, poin pertama itu membahas terkait dengan kekuatan teknikal. Kekuatan teknikal ini berasal dari teknik-teknik manajemen dan masih berhubungan dengan aspek-aspek teknik kepemimpinan, yaitu meliputi pengetahuan khusus dan keahlian pada suatu kegiatan khusus, yang dimana hal tersebut berkaitan pula dengan fasilitas, yaitu dalam cara penggunaan alat dan teknis pelaksanaan kegiatan. Nah, adapun prinsip-prinsip kekuatan teknikal ini dapat dikatakan sama dengan prinsip-prinsip perencanaan dan manajemen, yaitu meliputi konsep-konsep perencanaan dan manajemen, teori-teori kontingensi, kepemimpinan, dan struktur-struktur organisasi. Sedangkan prinsip-prinsip manajemen itu meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinatoran, dan penjadwalan pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengelolaan strategi dan situasi agar dicapai efektivitas yang maksimal. Jadi, kesimpulan pada kekuatan teknikal ini yaitu kekuatan teknikal didasari oleh teknik-teknik manajemen yang berhubungan dengan teknik-teknik kepemimpinan, di mana prinsip-prinsip teknikal ini juga sama dengan prinsip-prinsip pada perencanaan dan manajemen. Nah, kemudian poin kedua pada 5 kekuatan utama kepemimpinan dalam suatu organisasi yaitu kekuatan manusia. Kekuatan manusia ini berasal dari pemanfaatan potensi sosial dan antar pribadi suatu organisasi, yaitu unsur sumber daya manusianya. Nah, di samping itu, kekuatan manusia ini juga berhubungan dengan aspek-aspek kemanusiaan suatu kepemimpinan. Suatu kegiatan dalam organisasi dapat terlaksana dengan baik apabila adanya kekuatan manusia dalam kepemimpinannya, yaitu dengan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, kesimpulan pada kekuatan manusia ini yaitu terletak pada sumber daya manusianya. Hal itu di mana kegiatan-kegiatan kepemimpinan akan tercapai dengan efektif dan juga efisien apabila sumber daya manusianya memadai. Dari kekuatan utama kepemimpinan yang harus ada dalam suatu organisasi, poin ketiganya yaitu adalah kekuatan pendidikan. Apa sih kekuatan pendidikan itu? Kekuatan pendidikan merupakan kekuatan kepemimpinan yang berasal dari pengetahuan mengenai masalah-masalah pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran khususnya. Kekuatan ini berhubungan dengan aspek-aspek pendidikan suatu kepemimpinan. Prinsip-prinsip kekuatan pendidikan ini mengandung unsur-unsur pengajaran, pengembangan program pendidikan dari supervisi. Kemudian
kekuatan utama kepemimpinan yang harus ada dalam suatu organisasi, poin keempatnya yaitu kekuatan simbolik. Apa sih kekuatan simbolik itu? Kekuatan simbolik adalah kepemimpinan yang berasal dari pemusatan pembahasan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan di perguruan tinggi. Kekuatan ini berhubungan dengan aspek-aspek simbolik kepemimpinan yang terutama berasal dari kebutuhan seseorang. Nah, kebutuhan seseorang ini yang memegang posisi formal dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi akan perasaan mengenai apa yang penting dan kebutuhan untuk memberikan tanda mengenai apa yang berharga bagi organisasi itu. Kemudian tujuan dari kekuatan simbolik ini yaitu kepemimpinan adalah keefektifan kepemimpinan seseorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk memberikan arti pada setiap kegiatan yang dilakukan, tidak dengan jalan mengubah tingkah laku orang-orang lain, melainkan dengan cara memberikan perasaan tentang pentingnya kegiatan yang mereka lakukan dan terutama tentang bagaimana mereka menyatakan dan mengumumkan kepentingan kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu kekuatan budaya. Kekuatan budaya adalah kekuatan kepemimpinan yang berasal dari suatu budaya akademis yang unik dan berhubungan dengan aspek-aspek kebudayaan suatu perguruan tinggi. Ketika menunjukkan kekuatan budaya ini, pimpinan bertindak sebagai seorang yang mendefinisikan, memperkuat, serta mengartikulasikan nilai-nilai, kepercayaan, dan segi-segi budaya lainnya. Seorang pemimpin harus mampu membangun budaya organisasi yang meliputi nilai-nilai, simbol-simbol, dan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh organisasi tersebut. Terima kasih telah menyimak video kami tentang 5 kekuatan kepemimpinan yang harus ada dalam suatu organisasi. Ingatlah bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau gelar saja, melainkan tentang aksi dan contoh yang kita tunjukkan setiap harinya. Mari kita terapkan kelima kekuatan ini dalam praktik kepemimpinan kita dan bersama-sama membangun organisasi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.